Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali di video kali ini bersamaku Aris Setiabudi. Oke, sebelum kita menginjak ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe videoku ini dan dukung channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih. Ya, jadi dalam video kali ini memang khusus gue buat spesial pertama kali setelah 8 bulan yang lalu saya pending untuk tidak memproduksi video ini karena ada kegiatan yang lebih prioritas dan harus sudah diselesaikan teman-teman. Jadi mohon maaf untuk video yang penerimaan KIP kuliah, itu banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua seputar kehidupan KIP kuliahnya setelah mendaftar. Saya mohon maaf karena tidak bisa menjawab satu persatu, banyak yang DM juga, tapi ya sekali lagi mohon maaf gak bisa dijawab satu persatu karena melihat banyak sekali yang bertanya, hampir sekitar berapa ya yang bertanya, 92 atau hampir 100 lah. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi khusus di video kali ini aku akan khususkan untuk menjawab pertanyaan itu, tapi tidak semua. Jadi di situ saya memilih beberapa pertanyaan yang sekiranya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi tunggu saja ya teman-teman. Mohon maaf karena di sekitar agak ramai, agak bising ya, ada ayam, ada orang kerja karena lagi di rumah, nggak stay untuk yang ruangan yang sepi ataupun kondusif ya teman-teman, jadi mohon maaf. Yang penting informasi ini dapat tersampaikan ke teman-teman dan teman-teman dapat memahami. Oke? Banyak sekali pertanyaan tentang penerimaan KIP kuliah. Jadi banyak yang bertanya seperti ini, Kak, bagaimana jika saya sudah mendaftar namun saya diterima di perguruan tinggi lain tapi tidak dengan jalur KIP kuliah? Apakah jalur KIP kuliah saya ini gugur tapi saya sudah dinyatakan diterima di PTN A yang saya pakai untuk bidik misi dan diterima di PTN B yang itu tidak menggunakan bidik misi, tapi saya ingin masuk ke perguruan tinggi B ini, apakah saya diperbolehkan seperti itu? Jadi ini tergantung dari teman-teman semua ya, ini tergantung pilihan dari teman-teman semua. Tapi saran saya sebagai mahasiswa yang memang penerima beasiswa di kategori yang sama, bidik misi, tapi samalah dengan KIP kuliah, itu saranku agar kalian masuk ke perguruan tinggi A. Karena apa? Karena kalian sudah memilih itu, maka ketika nanti konsekuensinya diterima, maka kalian juga harus melanjutkan. Toh itu sudah didanai oleh pemerintah tentang pendidikan kalian ataupun uang saku pun itu sudah dinyatakan diterima di sana. Misal itu sudah dinyatakan diterima. Tapi misalkan ada pilihan lain ketika kampus A ini kalian kurang serg ya, apa ya maksudnya, kurang klik ataupun kurang cocok dengan pilihan kampus A ini karena ada beberapa alasan yang melatar belakang itu semua. Lalu kalian ingin masuk ke perguruan tinggi B yang mana kalian tidak menggunakan KIP kuliah tapi ingin masuk ke dalamnya. Itu tergantung pada kalian masing-masing teman-teman, bisa didiskusikan dengan orang tua ataupun langsung melakukan konsolidasi ke pihak kampus yang sudah menerima kalian dengan jalur KIP kuliah di sini agar nantinya tidak ada masalah ke depannya, karena ini urusannya dengan yang namanya anggota negara. Itu pasti kan sudah diterima, yang mana perguruan tinggi nanti akan melakukan administrasi berikutnya yang itu nanti melibatkan kalian juga gitu. Jadi nanti biar nggak repot ke depannya, jadi kalian bisa membangun komunikasi. Tapi saranku kalian ya masuk saja lah ke A, kan kalian sudah memilih itu, konsekuensinya ketika diterima ya harus masuk ke kampus itu gitu kan. Idealnya seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, banyak yang menanyakan tentang sistem. Nah, Kak, ketika saya sudah dinyatakan diterima lewat jalur SBMPTN, SNMPTN ataupun mandiri yang memang kampus itu menyelenggarakan seleksi mandiri KIP kuliah, lalu saya sudah diterima lewat seleksi itu, tapi dalam KIP kuliah saya masih ada keterangan seleksi, ini bagaimana? Nah, jawabannya itu tergantung, kembali lagi ya teman-teman, tergantung pada regulasi kampus itu, karena kampuslah yang berhak menentukan apakah kalian dinyatakan eligible untuk dinyatakan atau ditetapkan sebagai mahasiswa KIP kuliah atau juga.
Jadi silakan ditunggu saja, atau ketika di situ ada kontak person dari panitia, kalian bisa menghubungi di sana. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Lalu pertanyaan yang ketiga, Kak, saya sudah masuk dalam kampus itu, tapi uang saku saya kok tidak cair-cair, padahal dalam sistem sudah dinyatakan diterima. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Dari sini aku mau menegaskan lagi, karena sebagai mahasiswa baru banyak sekali administrasi yang harus diselesaikan, baik oleh pihak kampus, nanti akan mengajukan ke Dikti untuk proses pencairan, itu pun butuh waktu. Pengalaman saja ya teman-teman, aku sendiri yang dulu sebagai mahasiswa baru penerima beasiswa bidik misi pun yang seharusnya itu cair di bulan September, karena bidik misi kan jadwalnya September dan Maret, itu cairnya malah Januari teman-teman. Jadi tidak bisa dipaksa untuk cepat ataupun sesuai jadwal ya teman-teman. Jadi mohon bersabar, karena itu sesuai dengan regulasi kampus, kembali ke perguruan tinggi masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sedikit jawaban saya itu tadi membantu teman-teman semua. Yang pasti teman-teman harus bisa bersabar, karena itu adalah kunci kalian untuk bisa melangkah ke tahapan selanjutnya, bisa menikmati perkuliahan dengan enjoy. Karena ketika kalian hanya fokus kapan sih cair, itu nanti bakal mengganggu konsentrasi kalian untuk melakukan kegiatan perkuliahan yang lain. Ketika kampus tersebut sudah menetapkan sementara kalian untuk diterima dalam seleksinya, tapi untuk tahapan penerimaan bidik misinya ataupun KIP kuliahnya itu masih tertahan untuk penetapannya. Yang penting kalian dinyatakan diterima di sana, untuk pembayaran UKT dan lain sebagainya itu ditangguhkan. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian dinyatakan diterima di perguruan tinggi itu lewat jalur masuknya entah SBMPTN, entah SNMPTN, itu biasanya kalian ditangguhkan untuk pembayaran entah itu UKT, SPP dan lain sebagainya lah yang berhubungan dengan keuangan atau pembayaran awal, itu biasanya ditangguhkan. Jadi jangan khawatir ketika nanti kampus sudah memberikan pengumuman resminya soal penetapan ini, nanti segera bakal cair teman-teman. Jadi tenang aja, jangan mengkhawatirkan soal itu. Pokoknya kalian sudah melakukan yang maksimal, entah itu dalam hal penyiapan berkas, dan kampus juga sudah mulai menseleksi kalian tidak perlu khawatir. Pokoknya kalau sudah masuk kuliah, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, fokus, dan taati aturan yang ada. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi mungkin itu saja ya teman-teman, beberapa pertanyaan, 3 ya, dari semua pertanyaan yang ada saya rangkum menjadi 3 pertanyaan saja. Mungkin itu yang paling urgent, mungkin yang saat ini dibutuhkan teman-teman ya untuk informasinya. Jadi saya berpesan buat teman-teman yang sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi negeri, entah itu jalur apapun, entah itu SBM, SNMPTN ataupun mandiri, yaitu melalui jalur beasiswa KIP kuliah, saya ucapkan selamat buat teman-teman. Mohon dijaga amanah ini merupakan amanah dan anugerah buat kalian, bisa menikmati pendidikan tinggi dengan jalur yang istimewa tanpa bayar sedikit pun. Ya mungkin untuk pembayaran yang hal-hal kecil mungkin masih perlu ya teman-teman, tapi kan sepenuhnya sudah bisa di backup oleh bidik misi ini atau bidik misi atau KIP kuliah ini. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Buat teman-teman yang belum dinyatakan diterima, mohon bersabar. Intinya kalian harus fokus. Ketika sudah masuk kuliah, kalian harus melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin. Pokoknya intinya semangat buat kalian yang sedang menempuh pendidikan, ataupun ketika kalian nanti dinyatakan tidak lolos, jangan berkecil hati. Kalian harus tetap semangat bahwa percayalah bahwa rezeki itu pasti ada ketika kalian terus berusaha. Oke, sekian. Semoga membantu teman-teman semua. Ini videonya masih opening ya, jadi saya agak deg-degan ini sebetulnya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.